semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan konsep manajemen SDM konvensional dan MSDM syariah. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM konvensional dan MSDM syariah memiliki beberapa perbedaan mendasar dalam filosofi, prinsip, dan penerapan dalam perusahaan. Pemahaman akan perbedaan ini penting untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu ada filosofi dasar MSDM konvensional dan MSDM syariah. Yang pertama ada MSDM konvensional berfokus pada maksimalisasi produktivitas dan keuntungan perusahaan. Yang kedua ada MSDM syariah menekankan pada pemenuhan kebutuhan karyawan, keberkahan dan kesejahteraan bersama. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dalam MSDM konvensional. Yang pertama ada efisiensi, fokus pada optimalisasi proses dan minimalisasi biaya. Yang kedua ada kontrol, sistem yang ketat untuk memantau dan mengawasi kinerja karyawan. Yang ketiga ada kompetensi, mendorong persaingan di antara karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Oke, selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dalam MSDM syariah. Yang pertama yaitu ada keadilan, memberikan perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh karyawan. Yang kedua ada kemaslahatan, mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan bersama karyawan dan perusahaan. Yang ketiga ada akuntabilitas, mendapatkan transparansi dan pertanggungjawaban dalam setiap proses. Yang keempat yaitu adalah kemitraan, membangun hubungan yang saling menguntungkan antara karyawan dan perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada perbedaan rekrutmen, seleksi, dan penempatan. MSDM konvensional fokus pada kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua ada MSDM syariah, mempertimbangkan kompetensi, integritas, dan kesesuaian dengan nilai-nilai perusahaan. Yang ketiga ada MSDM syariah, menempatkan karyawan sesuai dengan potensi dan minatnya untuk memaksimalkan kontribusi. Selanjutnya itu ada perbedaan kompetensi dan manajemen kinerja, yaitu ada MSDM konvensional, sistem konvensional berdasarkan kinerja individu. MSDM syariah, sistem kompensasi, mempertimbangkan keadilan dan kebutuhan karyawan. Yang ketiga MSDM syariah, manajemen kinerja, fokus pada pengembangan dan pembinaan karyawan. Selanjutnya yaitu ada perbedaan pengembangan dan pembinaan MSDM. Nah, yang pertama yaitu ada MSDM konvensional, fokus pada peningkatan keterampilan teknis. Yang kedua yaitu ada MSDM syariah, menekankan pada pengembangan karakter dan spiritualitas. Yang ketiga ada MSDM syariah, membangun budaya kerja kolaboratif dan saling mendukung. Selanjutnya ada perbedaan hubungan industrial, yaitu ada MSDM konvensional dan MSDM syariah. Perbedaan ini terdapat kepintaraan berbasis pada saling percaya dan komunikasi terbuka. Nah, contoh kasus penerapan MSDM di perusahaan yaitu ada penerapan di PT Sinergi Ummah. Yang kedua ada penerapan di Bank Syariah Mandiri. Yang ketiga ada penerapan di konsultan syariah Jahira, perusahaan konsultan yang menjadikan MSDM syariah sebagai kunci keberhasilan bisnisnya. Tuh yang kedua yaitu ada bank yang menerapkan MSDM syariah dalam seluruh aspek pengelolaan sumber daya manusia. Dan kesimpulannya yaitu MSDM syariah menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Manfaatnya yaitu meningkatkan motivasi, produktivitas dan kesejahteraan karyawan serta keberkahan bagi perusahaan.